Lola adalah pelayan restoran di kapal pesiar. Suatu malam, setelah restoran tutup, dia menemukan arloji mahal di lantai. Dia mengumumkannya di radio kapal, lalu 3 orang datang mengaku sebagai pemiliknya. Roger menunjukkan kulit pergelangan tangannya yang belang kepada Lola dan memintanya mengembalikan arlojinya. Mary bilang arlojinya jatuh di dekat pintu masuk restoran dan meminta Lola mengembalikannya. Suzy terus bertanya, apa arlojinya baik-baik saja dan apakah masih menyala? Lola memutuskan mengembalikan arlojinya kepada Suzy. Apa alasannya? Waktumu 10 detik. Belang di pergelangan tangan Roger terlalu kecil dibandingkan arloji yang Lola temukan. Dan jika Mary ingat di mana arlojinya jatuh, kenapa dia tidak langsung mengambilnya? Suzy tahu arlojinya mahal, jadi dia khawatir arlojinya rusak. Jenna dan Michael pergi keluar merayakan malam Halloween. Michael bilang Jenna pasti tidak akan berani pergi ke kastel terlantar berusia 120 tahun di pinggiran kota. Katanya, dulu seorang ilmuwan gila tinggal di sana. Tanpa berpikir panjang, Jenna mulai mengunjungi kastel itu. Dia tiba di sana jam 3 pagi, pintunya terbuka. Saat dia masuk, ilmuwan gila itu muncul dan mengatakan, "Aku punya teka-teki. Jika jawabanmu benar, kamu boleh pergi. Jika tidak, kamu akan jadi kelinci percobaanku. Pada bola ada 3, pada lingkaran ada 2, dan tidak ada sama sekali pada sebuah titik." Apakah itu? Waktumu 9 detik untuk menjawab. Dimensi. Michael pulang kerja dan memasuki tempat parkir ruang bawah tanah yang gelap untuk mengambil mobilnya. Saat mendekati mobilnya, dia menyadari ada kunci dengan 4 digit PIN di pintu mobil. Saat bosnya datang, dia memberitahu Michael, "Aku ingin tahu apakah kamu cukup pintar untuk naik jabatan. Kamu cuma bisa menjawab 1 kali. Jika berhasil, besok kamu akan pindah ke ruang eksekutif." Bosnya memberikan secari kertas dengan tulisan, tahun berapa yang baru saja berlalu yang jika dibalikan tetap sama. Michael mulai memikirkan tahun yang telah berlalu dan keesokan harinya dia naik jabatan. Waktumu 8 detik, berpikirlah dengan cepat. Jawabannya 1961. Suzy tiba di studio tari untuk latihan saat dia menemukan pelatihnya pingsan di lantai. Ada vas pecah di sampingnya, pasti ada yang memukul kepalanya. Suzy memanggil polisi ke TKP dan polisi itu mencurigai 3 orang yang masuk ke studio hari itu. William, pelatih lainnya, bilang dia ada kelas privat dadakan dengan selebriti dan pergi sebelum ada orang lain datang ke studio. Mason, penari profesional, bilang dia libur seminggu dan mampir hari ini untuk mengembalikan kunci kepada pelatih tari yang pingsan karena kuncinya terbawa pulang hari sebelumnya. Sally, seorang penari, bilang dia ada kelas hari ini. Tapi saat datang dan melihat dari jendela, dia tak melihat siapapun. Jadi, dia mengira studionya tutup. Polisi tahu siapa yang berbohong. Waktumu 7 detik. Sally, jarinya diperban dan terluka. Itu pasti terjadi saat dia memecahkan vas di TKP. Lucy berjalan pulang dari restoran. Dia bicara di telepon dengan kakaknya dan mengambil jalan pintas lewat taman yang menyeramkan. Tiba-tiba, seseorang muncul di belakangnya dan mengambil tas dari bahunya. Lucy mencoba mengejar, tapi saat itu terlalu gelap sehingga dia hanya melihat sosok itu masuk ke bioskop. Lucy mengikutinya, dan saat berada di dalam bioskop, dia hanya melihat 3 perempuan berdiri di sana dan menanyai mereka. Perempuan pertama mengaku dia baru saja sampai dan menunggu temannya datang. Dia membawa tas besar untuk menyelundupkan makanan ke dalam bioskop. Perempuan kedua bilang dia melewatkan filmnya karena kakinya patah dan butuh waktu lama untuk berjalan ke bioskop. Jadi, dia menunggu penayangan berikutnya. Perempuan ketiga bilang dia dalam perjalanan pulang dari rumah temannya dan ingin mampir melihat film apa yang sedang tayang.
Lucy memperhatikan ketiganya dengan seksama dan tahu siapa yang berbohong. Waktumu 6 detik. Perempuan yang kakinya patah. Yang patah kaki kanannya, tapi bukannya memegang tongkat di sebelah kanan untuk menopang tubuhnya, dia malah memegangnya di sebelah kiri. Alex sedang berada di taman, memotret pohon dan bunga untuk kompetisi foto. Saat selesai, dia meletakkan kameranya di bangku taman dan hendak merapikan peralatannya untuk kembali ke mobil. Tiba-tiba dia mendengar seseorang berlari, lalu kameranya hilang. Dia melihat pelakunya masuk ke mobil berwarna biru. Alex membawa semua barangnya dan mengikuti perampok itu, lalu dia melihat mobil si perampok parkir di luar sebuah restoran. Alex masuk ke dalam restoran tersebut dan melihat 3 orang sedang duduk di sana. Kamu bisa menebak siapa perampoknya? Waktumu 5 detik. Pria yang di ujung, yang sedang melihat menu, yang lainnya sedang makan, artinya mereka sudah lama di restoran itu. Sarah dan Michelle pergi ke kastel terlantar. Saat mereka masuk, pintu di belakang mereka tertutup dan anehnya, lampu langsung menyala. Di depan mereka ada 3 buah pintu, mereka harus memilih pintu yang tepat agar bisa keluar hidup-hidup. Di balik pintu pertama ada buaya lapar yang belum makan selama 2,5 tahun. Di balik pintu kedua ada lava dari gunung berapi yang meletus 2 minggu lalu. Dan di balik pintu ketiga, ada kolam air laut besar berisi hiu paus. Sarah dan Michelle harus berenang melaluinya. Waktumu 4 detik untuk memutuskan. Buaya bisa hidup tanpa makanan selama 3 tahun, dan lava bisa tetap panas saat terisolasi dengan baik selama berbulan-bulan. Pilihan terbaik adalah hiu paus. Meskipun itu hiu, mereka tidak tertarik pada manusia. Tori adalah pemeran utama dalam sebuah film. Syuting dilakukan di sebuah pulau terpencil untuk memastikan tidak ada yang mengganggu proses pengambilan gambar. Sehari sebelum syuting, Tori ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya, dan para kru memanggil polisi untuk menyelidikinya. Polisi pun menginterogasi 4 tersangka. Produser bilang dia hendak memeriksa pulau ini untuk mencari lokasi baru dengan danau, dan dia tak bicara dengan siapapun seharian. Penulis skrip bilang dia sedang memperbaiki naskah di mobil van-nya. Juru kamera bilang dia sedang memeriksa peralatan syuting saat orang asing menanyakan arah kepadanya. Dia langsung membantu orang itu. Sutradara sedang duduk di pantai, menulis catatan tentang detail kecil yang ingin dia tambahkan ke film. Polisi langsung tahu pelakunya dalam 3 detik. Kalau kamu... Pelakunya adalah si juru kamera. Ini pulau terpencil, mana ada orang asing yang bertanya arah di sana. Anna adalah pemilik restoran vegetarian. Dia mengundang keluarganya untuk merayakan pembukaan restoran barunya. Kakaknya datang lebih awal, tapi malah menemukan Anna pingsan di lantai kantornya. Dia langsung menelpon polisi, lalu mereka menginterogasi semua orang yang datang ke restoran Anna hari itu. Petugas listrik bilang dia datang untuk pemeriksaan terakhir, memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Petugas kebersihan bilang dia bekerja di shift sebelumnya, tapi Anna baik-baik saja sebelum dia pergi. Chefnya bilang dia hendak mengasah pisaunya untuk memotong daging. Polisi menangkap chefnya. Kenapa? Waktumu 3 detik. Ini restoran vegetarian, tidak butuh daging. Jenny, seorang penyanyi terkenal, pergi ke luar negeri untuk konser pertamanya. Dia check-in di hotel dan tampil untuk pertunjukan berikutnya. Saat kembali ke kamarnya, dia sadar semua perhiasannya hilang, lalu menelpon polisi. Para petugas memeriksa kamera pengawas dan melihat tak ada yang meninggalkan hotel malam itu. Pelakunya pasti masih ada di dalam hotel. Ada 3 orang di sana. Michael bilang dia tidak bisa tidur dan membaca semalaman di ruang santai. Jason, sang manajer, bilang dia menonton TV semalaman di ruangan belakang karena di sana sepi. Margaret bilang dia berenang sendirian di kolam renang hotel. Polisi tahu siapa yang berbohong. Waktumu 2 detik. Margaret, kolam renang hotel tutup pada malam hari untuk pemeliharaan.
Jason dan istrinya adalah jutawan. Mereka memiliki 3 orang putra dan 2 orang putri. Semua anaknya pergi berkemah dan pasangan itu akan menghabiskan akhir pekan bersantai berdua saja. Saat mereka bangun keesokan harinya, semua uang di brankas habis dicuri. Mereka pun menelpon polisi. Saat datang, polisi menginterogasi 3 orang yang ada di rumah pagi itu. Kepala pelayan bilang dia membersihkan mobil setelah mengantar anak-anak ke perkemahan. Koki bilang dia sibuk menyiapkan sarapan dalam jumlah besar untuk keluarga itu. Petugas kebersihan bilang dia selesai bersih-bersih dengan cepat hari itu lalu segera pulang. Polisi mengetahui siapa yang berbohong dalam 1 detik. Kalau kamu? Jawabannya si Koki. Karena anak-anak sedang pergi, tak mungkin dia memasak sarapan dalam jumlah besar untuk keluarga itu.